Selamat pagi. Apa kabar kalian? Ya, kita jumpa kembali pada pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, hari ini adalah bulan September, ya. Hari Kamis tanggal 3 September 2020. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa sudah memasuki bulan ketiga kita sudah mengikuti pembelajaran. Ya, nah pada pertemuan kita September ini, awal September ini kita masuk pada materi bab yang kedua. Ya, kalau kita kemarin sempat mempelajari mengenai sistem perkembangbiakan pada atau sistem reproduksi pada manusia, nah hari ini kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan khusus pada tumbuhan. Karena kalau tumbuhan sudah selesai kita bahas, kita akan masuk pada sistem perkembangbiakan pada hewan. Ya, jadi hari ini khusus kita bahas mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, ya, jelas ya. Nah, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, otomatis kalau ada bab baru, otomatis ada kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya adalah kompetensi dasar itu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa ketika siswa tersebut sudah diajarkan oleh guru mengenai materi yang dijelaskan. Ya, apa sih Bu kompetensi dasarnya? Mari kita lihat, ya. Nah, kompetensi dasar khusus mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ini adalah siswa mampu memahami, ya. Siswa mampu memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan nanti ya, sifat keturunan serta kelangsungan makhluk hidup. Ya, mampu memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan itu nanti, bagaimana sifat keturunannya serta kelangsungan makhluk hidup. Kenapa? Kalau kita bicara tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan atau hewan, berarti kita bicara tentang kelangsungan kehidupan makhluk hidup si tumbuhan dan hewan tadi. Ya, karena tujuan perkembangbiakan apa? Atau tujuan melakukan reproduksi apa? Untuk menghasilkan keturunan baru supaya si spesies ini nggak punah, supaya jenis tumbuhan atau jenis hewan ini tidak punah. Ya, oke. Nah itulah dia. Itu yang wajib kalian kuasai ketika sudah selesai saya ajarkan mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kira-kira apa sih isi daripada sistem perkembangbiakan tumbuhan ini? Nah, saya buatkan dalam bentuk peta konsep. Nah, mari kita lihat peta konsepnya, ya. Nah, ini dia. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, itu ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif tanpa adanya perkawinan atau fertilisasi. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara kawin atau dikenal dengan nama perkembangbiakan generatif, ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua jenis, ya. Itu secara alami dan buatan. Alami berarti alam sendiri yang memang melakukannya, dan yang sedangkan yang buatan berarti dengan campur tangan manusia. Itulah dia perbedaannya, ya. Nah, khusus pada pembelajaran kita hari ini kita bahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ya, yang tidak melibatkan alat kelamin atau tidak melalui yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Oke, mari kita bahas, ya. Nah, ini dia. Khusus vegetatif ini, ya, vegetatif ini yang kita bahas hari ini adalah khusus mengenai tumbuhan biji. Kenapa tumbuhan biji yang saya bahas? Karena vegetatif juga dialami oleh yang namanya tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Tetapi khusus pada hari ini saya bahas mengenai tumbuhan biji saja, ya. Nah, kita tahu bahwa tumbuhan biji itu terbagi atas dua kelas. Yang pertama kelas apa? Ya, berbiji terbuka, gimnospermae. Yang kedua kelas angiospermae atau berbiji tertutup. Ya, berarti apa artinya berbiji terbuka dan berbiji tertutup? Nah, berbiji terbuka berarti bijinya itu letaknya di luar, tidak dilindungi. Sedangkan berbiji tertutup, bijinya letaknya di dalam. Ya, letaknya di dalam. Dia dilindungi oleh yang namanya daging buah atau yang namanya pembungkusnya. Itu dia. Nah, kelas angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup ini, ya, ini rata-rata, ya, rata-rata yang mengalami yang namanya perkembangbiakan secara
vegetatif, ada juga yang mengalami perkembangbiakan secara generatif. Ya, nah apa saja sih perkembangbiakan secara vegetatif itu? Nah, kita lihat. Ini dia, ya. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanpa proses penyerbukan, tanpa proses fertilisasi, ya. Cara perkembangbiakan tanpa proses penyerbukan, ya. Oke, nah apa sih tujuannya? Ya, tujuannya apa? Untuk menghasilkan individu baru, ya. Tujuannya untuk menghasilkan individu baru. Nah, biasanya individu baru yang dihasilkan dari vegetatif ini itu sifatnya sama dengan induknya, sama persis, ya. Dan biasanya secara perkembangbiakan vegetatif ini hanya melibatkan satu induk, saja, ya, satu induk saja. Dia nggak butuh melibatkan dua induk, tapi satu saja, cukup satu. Nah, cara perkembangbiakan ini terbagi atas dua tadi saya bilang tadi, ya, baik yang dilakukan oleh alam sendiri atau dengan bantuan manusia, atau dikenal dengan vegetatif buatan, ya. Jadi sekali lagi, vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanpa melibatkan atau tanpa adanya proses penyerbukan, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama seperti induknya, ya, sifatnya sama seperti induknya. Dan biasanya cara perkembangbiakan vegetatif ini itu hanya melibatkan satu induk saja, ya. Oke, mari kita lihat vegetatif yang alami dulu, ya. Oke, ini dia. Vegetatif alami berarti memang sudah ada dari dulu, ya, memang sudah dilakukan oleh makhluk hidup itu sendiri, ya. Nah, vegetatif alami, ya, terbagi atas di situ saya bilang ada 7 cara perkembangbiakannya, ya. Ada 7 cara perkembangbiakannya. Yang pertama rizom, ya, atau akar tinggal. Iya, itu dia. Rizom atau akar tinggal. Apa itu? Rizom atau akar tinggal adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhannya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya, ya. Sekali lagi, rizom atau akar tinggal adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah dia, berarti di dalam tanah, dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, ya. Itu dia rizom. Jadi batangnya yang tumbuh di permukaan di bawah permukaan tanah, ya. Oke, yang kedua ada geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolonnya apa? Modifikasi batang yang tumbuh menyamping, ya, dan di ruas-ruasnya akan tumbuh bakal tanaman baru. Tumbuhnya menyamping, berarti dia bisa keluar permukaan tanah, ya. Jadi ada perbedaannya. Kalau rizom itu di dalam tanah dia menjalarnya, sedangkan si geragi atau stolon ini dia ke permukaan tanah, ya. Dia menjalar ke permukaan tanah, ke atas permukaan tanah. Nah, contoh si geragi ini adalah si stroberi, rumput teki, enceng gondok, ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh si rizom, ya. Si rizom tadi ini lengkuas. Nah, ini geragi. Yang ini geragi, ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau rizom batangnya di dalam, ya. Kalau stolon atau geragi batangnya di luar. Batangnya di atas permukaan tanah. Kalau ini di bawah permukaan tanah. Nah, dari setiap ruas batangnya ini akan muncul tunas baru. Itulah perbedaannya, ya. Jelas ya? Oke, berikutnya. Nah, ada yang namanya umbi akar, ya. Apa itu umbi akar? Umbi yang terbentuk dari akar. Umbi yang terbentuk dari akar. Apa sih isi umbi itu? Nah, biasanya isi umbi itu adalah hasil cadangan makanan yang dilakukan apa? Hasil cadangan makanan tumbuhan tersebut. Nah, biasanya hasil cadangan makanan itu rasanya manis. Contohnya apa? Singkong, talas, ya, ubi jalar. Nah, itu. Coba kalian makan singkong atau ubi. Kalian makan ubi jalar, kalian makan talas, apa rasanya? Manis kan? Nah, itu
hasil dari cadangan makanan yang disimpan di akar. Itu dikenal dengan nama umbi akar. Ya. Nah, berikutnya umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Ya. Jadi daripada bagian batang itu umbi bentuk umbi, ya, bentuk bonggol seperti itu, dia pada bagian batangnya, pada bagian batang si tanaman tadi. Contohnya pada apa? Kentang, ya, bunga dahlia. Nah, itu dia. Nah, yang terakhir adalah umbi lapis, ya. Umbi lapis ini apa? Sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat dalam format roset, ya. Sekali lagi, sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat, ya, yang terkumpul dalam bentuk roset. Contohnya apa? Bawang merah. Coba kalian kupas bawang merah. Nah, kalian kupas. Nah, kupasan itu yang dikenal dengan nama lapisannya, ya. Dia kan umbi lapis, ya, berlapis-lapis dia. Oke, jelas ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Nah, ini gambar umbi, ya. Ini umbi akar, ya. Tadi contohnya umbi kayu tadi, ya, atau singkong. Kemudian umbi batang, kentang, dan yang terakhir adalah umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah. Oke. Nah, berikutnya. Nah, vegetatif, ya. Cara perkembangan vegetatif alami berikutnya adalah secara membentuk tunas, ya, membentuk tunas. Apa itu tunas? Oke, bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah, ya. Bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah, dan ini biasanya dilakukan oleh yang namanya tumbuhan seperti pisang, ya, bambu, ya. Oke, mari nanti kita lihat gambarnya, ya. Pisang, bambu, tebu, ya. Nah, berikutnya tunas adventif. Nah, tunas adventif ini agak berbeda. Berbedanya di mana? Oke. Tunas adventif ini adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia ditemui di bagian tepi daun, ya. Tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang dan biasanya ini tumbuh di bagian tepi daun. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah tanaman cocor bebek. Nah, mari kita lihat. Nah, inilah dia. Nah, ini adalah gambar tunas tadi, ya. Tunas. Bambu akan membentuk tunas untuk membentuk tumbuhan baru. Ini letaknya di samping tumbuhan yang sudah ada, ya. Nah, ini juga pisang. Oke. Kemudian ini tunas adventif, lihat. Bagian daunnya terdapat bentuk tunas, ya. Tunas adventif ini contohnya pada cocor bebek. Nah, ini dia yang dikenal dengan tunas adventif. Nah, tunas adventif ini cukup cara untuk menumbuhkannya, cukup kalian ambil daunnya, lalu kalian tancapkan ke dalam tanah. Udah, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke? Nah, itulah dia, ya. Baik. Nah, vegetatif berikutnya, ya. Kalau tadi kita bicara tentang vegetatif alami, sekarang kita bicara tentang vegetatif buatan. Kalau vegetatif buatan ini sengaja dibuat oleh manusia, ya. Oke, sehingga saya jelaskan dulu pengertiannya secara jelas, ya. Bagi pengertiannya adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual pada tumbuhan yang dilakukan dengan campur tangan manusia, ya. Tujuan perkembangbiakan vegetatif ini apa? Yang pertama, ya, untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki mutu yang tinggi, antara lain buahnya banyak, ya, akarnya kuat, buahnya banyak, akarnya kuat dan tahan terhadap penyakit, ya, tahan terhadap penyakit. Oke. Nah, vegetatif buatan ini itu ada 4. Yang pertama cangkok, stek, menyambung, kemudian merunduk. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Oke. Yang pertama cangkok. Apa itu cangkok? Cangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperoleh tumbuhan baru yang cepat berbuah dan sifatnya sama seperti induknya, ya. Tujuannya mendapatkan tumbuhan baru yang cepat berbuah dan yang sifatnya sama seperti induknya. Biasanya cangkok ini digunakan untuk menghasilkan tumbuhan yang lebih bagus,
Ya, contoh mangga yang manis sama mangga yang asam. Ya, didapatkan mangga perpaduan keduanya. Oke. Nah, itu dia. Nah, kemudian stek. Apa itu stek? Stek itu adalah cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru lebih dahulu. Ya, dapat menggunakan batang atau daun. Oke, sekali lagi, cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru lebih dahulu. Ya, tanpa menunggu. Ya, kalau tanpa menunggu berarti dia bisa menggunakan bagian batangnya atau bagian daunnya. Oke, nah kita lihat nih contohnya nih. Ya, oke, nanti saya kasih ya di bagian terakhir ya. Nah, yang ketiga, merunduk. Apa itu merunduk? Ya, itu biasanya dengan cara membengkokkan batang ke arah tanah, kemudian ditutupi dengan tanah, lalu dari bagian yang dirundukkan tadi itu akan memunculkan tanaman baru. Ya, nah kita lihat pengertian yang jelasnya. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membengkokkan cabang tanaman hingga ke tanah, lalu memendam cabang tanaman tersebut dengan tanah. Nah, contohnya apa? Stroberi, anggur, ya alamanda, itu dia. Nah, menyambung. Apa itu menyambung ya? Kalian tahu menyambung ya? Berarti apa? Menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman sejenis. Menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman sejenis. Nah, tujuannya apa? Menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Ya, tujuannya untuk memperoleh sifat unggul. Jadi seluruhnya ya, kesimpulan dari vegetatif buatan ini, baik dia cangkok dan si apa tadi ini menyambung, tujuannya untuk mendapatkan tanaman baru yang sifatnya lebih unggul dari induk sebelumnya. Itu dia. Tapi kalau merunduk dia hanya menanamkan kembali. Kalau stek dia hanya menambah jumlah saja. Ya, menambah jumlah saja. Dia nggak punya tujuan khusus, tapi dia menambah jumlah. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini dia. Ini cara stek. Ya, cara stek ini. Ya, diambil dari bagian batang, ditancapkan ke dalam tanah, tumbuh tanaman baru. Ya. Kemudian cangkok. Nah, kalian perhatikan bagian batangnya dikuliti. Ya, dari bagian yang dikulit tersebut akan muncul yang namanya tanaman baru. Itu cangkok. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini menyambung. Ini batang atas, batang bawah, ini batang atas. Ya, disambung. Nah, ini dia menyambung. Ya, disambung. Oke, tujuannya untuk mendapatkan tumbuhan baru. Nah, yang terakhir adalah merunduk. Nah, kalian perhatikan, batangnya sengaja dibengkokkan. Nah, dibengkokkan tutup dengan tanah, dari situ akan tumbuh tumbuhan baru. Ya, jelas ya? Itu vegetatif buatan. Jadi memang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Ya, oke. Nah, anak-anakku, jika ada hal yang tidak kalian mengerti dari penjelasan saya, atau mungkin kalian baru pertama kali mendengar, boleh kalian tanyakan langsung kepada saya. Ya, oke. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan pada pertemuan berikutnya kalian tanya lagi, tapi khusus pada pertemuan ini kalian tanya pada pertemuan ini juga. Ya, oke. Nah, apa yang kalian lakukan setelah kalian sudah menyaksikan video ini? Bagi yang perlu merasa mencatat, silakan dicatat. Tetapi kalau bagi yang tidak perlu, oke, ini sebagai sebagai pengetahuan yang bisa kalian gunakan untuk menjawab ulangan atau ujian harian atau latihan soal yang saya berikan. Oke ya, jelas ya. Oke, demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi dan tetap semangat.